Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku, Eliana. Yeay. So guys, jadi di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku tuh mau kasih tahu ke kalian kalau kita juga perlu dan wajib punya alat-alat tempur atau peralatan konten meskipun kalian itu sebagai konten kreator pemula. Yang notabene kita itu kan pasti kurang lebihnya itu pasti mereview suatu produk on frame kayak gini, ataupun kita bikin video di luar ruangan, itu tuh kan pasti kita bertemu dengan hal-hal yang kayak gitu. Nah, jadi kita juga perlu nih alat-alat tempur yang wajib kita miliki supaya hasil videonya itu menjadi lebih baik dan lebih bagus gitu guys. Nah, disclaimer dulu, ini versi aku, jadi kalian bisa ikutin atau kalian setuju, alhamdulillah berarti kita sama satu pemikiran. Tapi kalaupun nggak setuju itu tuh bebas karena ini tuh opsional pilihan masing-masing. So, kira-kira apa aja sih? Nonton dulu video ini sampai selesai, jangan di skip. Jangan lupa like, komen, dan pastinya subscribe buat kalian yang belum subscribe. Let's move to the video. Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Kalian harus punya dulu ya namanya handphone. Ya pastilah ya, namanya juga gitu, kita mau bikin video, mau bikin konten, mau bikin apapun itu nggak perlu yang mahal. Nggak punya iPhone nggak apa-apa sayang, kita nggak perlu iPhone, nggak perlu yang mahal-mahal. Pakai Android aja juga udah bagus. Sekarang itu handphone itu udah banyak kok dengan spesifikasi yang bagus, udah lumayan dengan space internal yang besar, itu tuh udah murah-murah gitu loh. Bawah 2 juta juga udah banyak gitu loh. Pastiin aja kamera kalian itu tuh nggak burem, kameranya itu nggak burem pada saat kalian mengambil foto, gambar, ataupun video untuk kalian bikin konten. Biar apa? Biar yang nonton itu tuh enak, nyaman, dan nggak sakit gitu loh matanya. Oke, lanjut untuk yang kedua, alat konten ataupun alat tempur yang wajib kalian punya sebagai konten kreator pemula menurut aku yaitu mikrofon. Ya, betul, mikrofon yang kayak gini contohnya guys. Nah, kenapa aku bilang mikrofon? Karena maaf ngomong ya, tidak semua handphone itu bisa menyerap suara atau menghasilkan suara itu yang bagus, yang jernih, dan enak didengar oleh penonton. Nggak kedengaran, kecil, ataupun pecah-pecah gitu kan. Nah, itulah kenapa kalian harus punya minimal yang namanya itu mikrofon kayak gini, mic. Nggak harus yang mahal-mahal, banyak banget ya pilihan mikrofon yang bisa kalian beli di marketplace manapun. Kalau kalian mau, aku saranin kalian untuk beli mic yang kayak gini guys. Nah, ini aku pakainya itu mic dari Smartcom. Nah, yang kayak gini aku kasih contohnya ya. Nih, tuh. Kalian bisa lihat sendiri ini. Dalam sini itu udah langsung dapat 2 mic. Ini satu yang aku pakai dan satunya lagi tuh di sini. Kelebihan dari si mic ini adalah dia itu udah magnet nih, kayak gini. Tuh. Tuh, jadi gampang banget mau kalian cantolin dimanapun, mau dipegang kayak gini juga bisa, mau dicantolin dimanapun itu juga bisa. Dan ini jaraknya bisa sampai 20 meter. Jadi kalaupun kita misal di sini bikin rekam videonya dan kita 20 meter itu masih bisa kita pakai dan suaranya itu masih terdengar jelas kayak gini. Nah, kita bisa bedain ya, bedanya antara kita memakai mic dengan tidak memakai mic itu kayak gimana nih kalian. Sekarang aku tunjukin kalau saat aku nggak pakai mic ya kayak gitu. Nah, ini suara langsung yang dihasilkan dari handphone pada saat kita ngerekam, dan ini kondisi aku tidak memakai mic. Kalian bisa bedain sendiri. Ini tuh suaranya tuh kayak nggak kedengarannya itu lebih kayak lebih ada bising-bising tuh kan, tuh kayak anak aku lagi batuk kayak gitu, itu pasti ketangkep gitu loh. Ini kondisi pada saat mic-nya udah aku aktifkan. Cara pakai si mic ini tuh gampang banget, langsung aja kalian colokin receiver-nya. Nah, ini udah langsung kita hidupin indikatornya. Kalau sudah biru kayak gini itu berarti sudah connect ya guys ya. Bisa bedain sendiri suaranya itu lebih jernih, lebih enak untuk didengar. Nah, yang kedua kelebihan dari si mic ini adalah dia itu punya reduce noise, yang artinya itu bisa meredam suara-suara berisik yang ada di sekitar. Misalnya kayak suara hujan pada saat kita video itu lagi kondisi hujan, ataupun suara berisik kayak contohnya tadi anak aku batuk gitu tuh, itu tuh nggak bakalan kerekam gitu ya guys ya. Jadi minimalisir suara kebisingan di sekitar kita. Nah, itu tuh caranya gampang banget cara aktifinnya. Kalian tinggal klik aja sekali lagi sampai si lampu yang warna merahnya itu tuh nyala, berarti itu tuh udah aktif. Bukannya kayak gimana, pilih untuk menjadi konten kreator pasti kita udah siap dong ya, karena sih bakalan ketemu dengan yang namanya kayak voice over atau mengisi suara gitu ya suatu video kita gitu kan. Pasti kita
pengen yang biar suaranya tuh enak didengar gitu ya kan. Nah, kita tuh juga pasti perlu yang namanya mic gitu guys. Sekarang tuh udah banyak kok yang bagus-bagus, tapi kalau kalian mau samaan dengan aku, nanti aku taruh linknya di bawah di description box. Alat yang ketiga yang wajib kalian punya pada saat kalian memilih untuk menjadi seorang konten kreator walaupun pemula adalah ring light. Kenapa aku di sini bilang ring light? Gak semua tempat itu mendapatkan banyak cahaya. Bisa aja kita pas bikin videonya itu di sudut ruangan yang notabene itu tempatnya gelap atau tertutup cahaya. Nah, itulah pentingnya kalian punya ring light ataupun pencahayaan. Gak perlu yang mahal-mahal, sekali lagi aku katakan guys, karena udah banyak pilihan ring light dari yang murah sampai yang mahal tuh udah ada. Gak perlu juga yang jumbo-jumbo yang sampai biasa kayak untuk orang foto-foto tuh kan, yang softbox kayak gitu. Nggak perlu yang gede-gede, cukup yang kayak gini nih contohnya kayak aku. Ini aku juga pakai ring light ya guys ya, karena kalau nggak pakai itu tuh yang pasti burem. Kayak gimana pun handphone kalian, maupun yang biasa ataupun yang bagus, kalau nggak ditambah dengan ring light itu tuh menurut aku tuh kayak kurang sempurna gitu loh guys. Ya nggak yang sempurna banget, tapi minimal cahaya yang masuk di kameranya itu jadi lebih bagus gitu loh untuk dilihat kayak gitu kan, nggak yang burem-burem gitu. Ring light yang saat ini sedang aku pakai nih untuk ngerekam video ini, aku pakai yang diameternya itu 16 cm. Dan ini tuh sebenarnya ada kayak tripodnya gitu ya guys ya, tinggi sekitar 2,1 meter, tapi aku nggak tahu udah kemana, karena ini tuh ring lightnya aku udah beli udah lama banget. Kalian mau nanti aku bisa drop linknya, karena ini tuh bener-bener kepake banget sampai di 2025 sekarang. Tuh aku beli itu tuh masih mahal ya, masih di atas 100-an, tapi kalau sekarang itu mah udah pada turun harganya, karena udah banyak pilihan ring light. Jadi kalian bisa pilih aja, tapi kalau kalian mau yang sama kayak punya aku ini, dia tuh ada 3 cahaya. Mahal banget ini. Kalian kalau bikin video ya carilah tempat yang terang, jangan ada tempat yang gelap-gelap. Mau ngapain? Kita kan mau bikin video, memang nggak sanggup ataupun belum punya budget untuk membeli ring light, ya nggak apa-apa. Kalian bisa usahain bikin video itu di siang hari ataupun yang banyak mendapatkan cahaya. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu alas konten ataupun background konten kalian. Nah, kenapa di sini aku bilang ini penting? Karena itu menunjukkan kayak jati diri kalian gitu loh. Ciri khas kalian, branding kalian kayak gitu. Jadi itu tuh kayak penting ya menurut aku, terutama kalian yang berkecimpung di dunia review produk. Kayak review ataupun kayak kita bikin video kayak gini aja, sebenarnya kayak gini kan backgroundnya kan jelek banget ya guys ya. Khusus untuk yang bikin videonya itu kayak mereview suatu produk, penting banget punya yang namanya alas konten. Banyak kok sekarang pilihan alas konten, kayak contohnya kayak model-model karpet, tau kan ya kalian, contohnya tuh yang kayak gini. Aku punya 2 yang rumput sintetis kayak gini, dan juga si alas konten lipat kayak gitu yang di belakang aku. Itu tuh menurut aku enak ya, simple makainya, dan kalaupun ada kotoran-kotoran itu tuh kayak mudah gitu loh membersihkannya, itu si rumput sintetis. Terus kalau yang background yang lipat kayak gini itu tuh juga enak gitu loh, tinggal kita lipat tutup udah, kita nggak perlu setting banyak-banyak. Tentunya tuh yang kayak gini nih aku suka aja sih, waktu itu aku beli ini, dan ini tuh juga udah lama juga sih aku belinya. Entah tahun berapa aku lupa, yang pasti aku juga udah lama, dan itu awet banget kepake sampai di 2025 sekarang. Selain mempercantik video kalian, itu tuh juga bisa menjadi ciri khas dari video kalian. Jadi kalau video kalian itu lewat di suatu beranda, orang tuh bakalan tahu dan bakalan notice, oh ini tuh punyanya kamu loh gitu. Yang terakhir yang wajib kalian punya, ini tuh nggak berhubungan sama alat, tapi lebih kayak yang paling utama gitu loh guys menurut aku. Karena kalau kalian nggak punya ini, kalian punya 1-4 yang tadi, tapi kalau kalian nggak punya yang ini, itu tuh kayak sama aja gitu loh. Itu niat yang dilakukan, bukan hanya sekedar niat, tapi bener-bener kalian lakukan. Nih misalnya kalian pengen konten, udah bagus dong niatnya, kalian pengen menghasilkan video yang bagus, yang menarik, tapi niat itu tuh nggak kalian lakukan, itu kayak sama aja bu. Nah, jangankan kalian yang misalnya baru mau mulai, aku aja yang udah berjalan sampai sekarang itu tuh banyak aja stok video di galeri, tapi sampai sekarang itu belum aku edit guys. Bayangin, please jangan ditiru, itu nggak bagus banget ya. Ada banyak yang aku tag videonya tapi nggak kunjung aku edit ya, boro-boro kayak itu tuh males. Pertama aku juga masih punya bocil yang harus aku urus, ya alasan sih sebenarnya, namanya juga kalau kita pengen mah tetap aja kita kerjakan ya kan, kalau memang kita serius gitu. Aku nggak punya alat lagi yang lain karena benar-benar mengandalkan satu handphone, dan aku ngeditnya, tag videonya di sini, aku edit videonya di sini, aku juga yang ngerekam dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya aku kerjakan di satu device ini gitu. Jadi tuh terkadang terkendala juga di situ, udah keburu
kalah dengan rasa malesnya duluan guys. Please sekali lagi jangan ditiru. Kok hasil videonya bisa jernih, kok hasil videonya itu bisa bagus. Tuh yang namanya skill. Skill itu bisa diasah, bisa kalian pelajarin, bisa kalian otodidak, kalian latihan secara terus-menerus. Aku rasa itu bisa menghasilkan skill editing yang bagus. Kalian nggak pandai ngedit, nggak apa-apa, mulai aja dulu. Intinya itu mulai aja dulu. Sembari kita belajar ilmu editing perlahan, nanti juga kita bakalan ketemu nih kliknya di mana, itu bakalan kita nanti dapat sendiri gitu. Ya namanya juga kita baru belajar, nggak mungkin dong langsung bagus, tiba-tiba bisa bagus. Pasti kita butuh waktu dan latihan yang terus menerus gitu loh. Oke guys, jadi itu dia tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5 alat konten ataupun peralatan tempur yang wajib kalian punya saat kalian memilih menjadi seorang konten kreator pemula. Ternyata kalian punya pendapat yang berbeda, itu kembali lagi ke kalian karena semuanya itu punya pilihan masing-masing, karena pasti banyak beragam pendapat di luaran sana ya kan. Untuk semua barang-barang yang aku sebutin tadi itu aku bakalan drop linknya itu di description box, kalian bisa langsung cek aja di situ. Sekian dulu video dari aku, semoga kalian suka dengan video ini. Like, komen, dan pastinya subscribe buat kalian yang belum subscribe. Share ke semua sosial media yang kalian punya supaya aku semakin semangat untuk bikin video selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.